Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat sekalian yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan yang menanyakan ke kami terkait dengan orang yang sudah meninggal. Apakah arwahnya itu bisa menemui kita? Pertanyaannya, mohon maaf dan mohon izin bertanya ya Ustadz Ustadzah, apakah mayat atau orang yang sudah meninggal itu bisa mendatangi manusia yang masih hidup dan menitipkan pesan-pesan tanpa bertemu dari mimpi? Mohon penjelasannya. Jadi mungkinkah umpamanya ada keluarga kita, paman kita telah meninggal, kemudian malam-malam tiba-tiba saja dia datang, waktu itu kita dalam kondisi sadar, dia datang menitipkan pesan ke kita. Nah, apakah masih mungkin? Yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika manusia meninggal, itu ia telah pindah alam. Sekarang ini kita berada di alam dunia, alam fisik. Nanti akan pindah alam menuju alam barzah. Alam fisik, alam kita dengan alam mereka ini sudah berbeda. Ketika di dunia Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal baik, beramal soleh. Tetapi ketika kita telah meninggal, maka terputuslah semua upaya kita, ikhtiar kita. Kecuali kita mempunyai amalan-amalan lain yang pahalanya bisa mengalir. Yaitu yang disebut dengan shadaqatin syariatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholih. Yaitu sedekah jariah atau anak soleh atau ilmu yang bermanfaat. Itu andai pun kita telah meninggal, maka tiga hal tadi pahalanya tetap akan mengalir kepada kita. Selebihnya sudah tidak ada upaya lagi. Tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan kita mendapatkan syafaat atau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia inilah kesempatan bagi kita untuk beramal. Ketika kita sudah meninggal, maka kita sudah berada di alam barzah yang merupakan pintu menuju pintu surga atau pintu menuju pintu neraka. Raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, atau hufratun min hufarin nar, atau yaitu hufroh, lubang awal daripada lubang api neraka. Sehingga ketika posisi sudah berbeda, otomatis interaksi kita dengan mereka juga sudah berbeda. Meskipun sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu mengetahui atau masih hidup. Hidupnya adalah hidup di alam lainnya. Bukan mati secara fisik, tetapi rohnya itu masih hidup. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi jangan kau kira bahwa orang yang sudah meninggal di jalan Allah itu mereka meninggal. Bal ahya, namun mereka itu masih hidup, 'inda rabbihim yurzakun. Di sisi Tuhannya mereka mendapatkan rezeki. Itu bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang soleh. Dia hidup dan hidupnya akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya bagi orang-orang kafir, mereka itu akan dibelenggu atau mereka akan disiksa. Oleh karena itu ketika terjadi perang Badar, usai perang Badar, banyak musuh-musuh Islam yang meninggal. Rasulullah SAW berteriak mengatakan, ya Aba Jahlin ibnu Hisham, wahai Abu Jahal ibnu Hisham, ya Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, wahai Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah. Mereka ini Abu Jahal, Umayyah, kemudian Utbah, ini merupakan musuh-musuh Islam yang menentang perjuangan Rasulullah SAW. Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah janji Tuhanmu telah engkau dapatkan? Ketika berdakwah, Rasul sudah memperingatkan kepada mereka bahwa ketika mereka itu ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan diazab. Maka Rasulullah bertanya, apakah apa yang saya katakan dulu? Apakah apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran telah engkau dapati? Apakah engkau telah disiksa? Ya kan?
Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, dan saya telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada saya, yaitu kemenangan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berteriak menanyakan mereka terkait dengan apa yang telah mereka dapatkan? Bukankah mereka itu telah meninggal? Maka Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah setelahnya itu, ma antum bi asma, sungguhnya mereka itu sangat mendengar, lebih mendengar dari kalian. Lama aqulu minhum, terhadap apa yang saya sampaikan kepada mereka, walakinnahum la yuqaddiruna ayyujibu, tetapi mereka tidak mampu untuk menjawab. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu sesungguhnya mendengar terhadap apa yang kita sampaikan, yang kita katakan, tetapi tidak mampu menjawab. Jadi orang yang telah meninggal, bisa jadi dia sedang mendapatkan nikmat, bisa jadi mereka itu sedang diazab. Mereka sudah sibuk dengan dirinya masing-masing, sudah tidak berpikiran lagi untuk memikirkan orang lain, apalagi orang yang sudah yang masih hidup. Oleh karena itu, ketika ada yang mengatakan bahwasanya bisa ditemui oleh orang yang sudah meninggal dalam kondisi sadar itu sesungguhnya kurang tepat, kurang benar, karena bisa jadi yang menemui dirinya itu adalah jin, setan yang mengganggu dirinya, yang menyesatkan dirinya. Maka ketika Anda menemui hal-hal seperti ini, bertemu dengan kakek Anda, ayah Anda, buyut Anda, paman Anda dalam kondisi sadar sementara mereka sudah meninggal, Anda bacalah ayat kursi. Karena sesungguhnya setan itu takut dengan ayat kursi. Setan atau jin akan lari ketika didengarkan ayat kursi. Mereka ini, orang yang sudah meninggal ini tidak akan balik kembali. Yang menemui Anda ini kemungkinan besar adalah jin yang mengganggu Anda. Anda baca ayat kursi, insya Allah mereka akan berhenti, akan lari terbirit-birit dan tidak akan mengganggu Anda lagi. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.